Haleluya, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah online. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sembah Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh bangun pagi, kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Hingga saatnya tiba Tuhan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan akan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, bila mana ada kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan, kami mau tolak, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau-lah yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin acara ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Nikmat bagi nama Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi
Bapa kami yang di surga, Bapa kami sembah Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terimalah segenap pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menguduskan Tuhan. Lawati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman ya Bapa. Engkau yang memberkati dia Tuhan, baik dalam pekerjaannya Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan, terlebih dalam pelayanannya ya Bapa. Engkau yang selalu memberkati dia Tuhan, menyertai dia kemanapun dia pergi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan, agar setiap firman yang kami terima Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Bahkan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah walaupun masih secara online. Tapi saya percaya itu menjawab kerinduan kita, menjawab hausnya kita akan firman Tuhan, akan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan semua itu saya yakin percaya juga sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada pada seri terakhir dari rangkaian khotbah 7 musuh di tanah perjanjian. Kita hari ini akan membahas musuh kita yang terakhir, yaitu dari 7 musuh itu yaitu bangsa Yebus. Apa itu arti kata Yebus? Melambangkan apa Yebus? Mari kita buka firman Tuhan kita pada siang hari ini, yaitu dalam Yosua 15 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinom, di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Puji Tuhan. Yerusalem pada waktu itu ditulis dan dibaca orang sama dengan kata Yebus. Mengapa bisa demikian? Karena Yebus, bangsa Yebus ini adalah cabang keturunan daripada Kanaan. Dan Kanaan itu adalah, seperti kita ketahui, adalah cucu daripada Nabi Nuh. Ketika itu bangsa Yebus mendiami suatu daerah yang kemudian pada waktu kemudian disebut dengan kota Yerusalem tersebut. Jadi penduduk pertama yang menempati daerah yang kemudian disebut Yerusalem adalah orang-orang Yebus atau bangsa Yebus. Sehingga ketika orang menyebut kata Yerusalem, mereka juga menyebut dengan orang Yebus. Di Yerusalem sendiri seperti kita ketahui, ada begitu banyak tempat-tempat bersejarah yang Alkitab catat maupun yang sampai saat ini masih sangat terkenal. Di antaranya ada Bukit Sion, ada Tanah Darah, yaitu tanah yang dibeli dari hasil penjualan Yesus oleh Yudas. Juga ada Bukit Zaitun. Juga ada banyak tempat yang bersejarah di kota Yerusalem ini. Salah satunya adalah Lembah Hinom. Lembah Hinom ini, Ben Hinom ini dicatat seringkali muncul dalam Perjanjian Lama. Yaitu sebuah tempat di dalam Yerusalem yang sering dipakai menjadi ritual atau penyembahan atau pemujaan kepada dewa Molok. Dan mereka melakukan itu dengan mengorbankan manusia kepada dewa Molok itu. Dan ini diperkuat dengan berbagai bukti arkeologi, penggalian arkeologi di zaman-zaman modern, bahwa di daerah tersebut, di daerah lembah Ben Hinom tersebut, ditemukan banyak sekali guci-guci ketika digali. Ada penemuan banyak guci, dan di dalam guci tersebut ternyata ditemukan ada jasad-jasad bayi yang baru lahir. Jadi bukan saja sekedar manusia yang dikorbankan, tapi Alkitab mencatat anak kandung pun, anak yang baru lahir pun, bayi-bayi pun
dikorbankan untuk dewa Molok ini. Ada begitu banyak Alkitab menceritakan tentang lembah Ben Hinnom ini. Dan saya hanya akan menyebutnya satu ayat saja di antara begitu banyak ayat, yaitu dalam Yeremia 32 ayat 35. Dikatakan, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Bahkan bukan hanya bangsa Yebus saja, tapi juga orang-orang Israel, termasuk Raja Israel sendiri melakukan hal yang menjijikan tersebut, pemujaan kepada berhala, pemujaan kepada dewa Molok tersebut. Seperti Raja Ahaz dalam 2 Tawarik 28, nanti saudara bisa baca di rumah. Juga ada Raja Manasye, tertulis dalam kisahnya dalam 2 Tawarik 33. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa bangsa Yebus adalah bangsa yang menyakiti hati Tuhan dengan cara mereka melakukan ritual pemujaan, penyembahan berhala kepada dewa Molok, bahkan sampai mengorbankan manusia, bahkan darah daging sendiri pun dikorbankan. Ini suatu perbuatan kenajisan, perbuatan kecemaran yang luar biasa bagi Tuhan sebagai bentuk penyembahan berhala. Dan hal ini jelas sangat menyakiti hati Tuhan, sehingga bangsa Yebus yang mau saya sampaikan di sini adalah bangsa Yebus melambangkan daripada kenajisan, kecemaran. Itulah bangsa Yebus. Jadi inilah musuh kita yang ketujuh, bangsa Yebus ini yang melakukan penyembahan berhala, melakukan kecemaran, kenajisan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi mungkin saudara berkata, saya bukan penyembah berhala, Pak. Saya tidak menyembah patung. Saya percaya kepada Tuhan. Saya ke gereja. Saya rajin beribadah. Saya melayani Tuhan. Saya punya jabatan di gereja. Saya ngasih persembahan. Saya bukan orang jahat. Saya baik pada semua orang. Saya tidak korupsi. Dan mungkin banyak hal lagi yang mau kita katakan bahwa kita bukan penyembah-penyembah berhala. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah penyembahan berhala tidak terkait dengan status seseorang, dengan kedudukan rohani pun sekalipun seseorang, dengan status kerohanian seseorang pun tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan dengan jabatan tertentu. Tidak ada kaitan dengan agama tertentu. Tapi penyembahan berhala yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah ketika ada cinta yang lebih besar di hatimu dibanding cintamu kepada Tuhan. Itulah penyembahan berhala. Mungkin benar kita bukan penyembah patung. Tapi apakah cintamu kepada hobimu, kepada pekerjaanmu, kepada anakmu, kepada pasanganmu, kepada hartamu lebih besar dari cintamu kepada Tuhan? Itu yang disebut dengan berhala-berhala modern. Mungkin kita begitu keras mencari uang sampai kita melupakan Tuhan. Mungkin kita sangat mencintai pasangan kita sampai kita menomorduakan Tuhan. Hati-hati dengan penyembahan berhala modern ini. Hati-hati ketika cintamu kepada Tuhan sudah luntur, sudah diganti dengan cinta yang lain. Hati-hati ketika hatimu sudah mulai bercabang, fokusmu sudah mulai bercabang, bukan lagi yang utama dan pertama adalah Tuhan. Dan sayang sekali bangsa Israel tidak menumpas habis orang Yebus ini, yaitu penyembah-penyembah berhala yang melakukan kecemaran dan kenajisan ini. Mereka membiarkan bangsa Yebus itu hidup di antara mereka. Dan di masa-masa yang mendatang terbukti bahwa ini menjadi duri dalam daging dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau saudara sering menemukan ketika membaca firman Tuhan, terutama dalam Perjanjian Lama, disebut dengan bukit-bukit pengorbanan, itulah yang mengacu kepada tempat itu, lembah Ben Hinnom tersebut, di mana begitu banyak orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala.
Bahkan Salomo sendiri pun tergelincir dalam dosa tersebut di akhir kehidupannya. Karena ada cinta yang lebih besar dibanding cinta kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan bangsa Yebus ini yang merupakan lambang dari kecemaran dan kenajisan ini? Ada seorang raja dari Israel yang ternyata terbukti tercatat dalam Alkitab itu bisa mengalahkan bangsa Yebus. Siapakah dia? Mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, lalu raja, kalau saudara melihat kisah ini berbicara tentang Raja Daud. Jadi raja itu adalah Raja Daud. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Ini adalah kisah ketika Daud dinobatkan, pada akhirnya dinobatkan menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Maka hal pertama yang dilakukan Daud ketika dia dinobatkan menjadi raja Israel adalah dia pergi kepada Yerusalem dan dia berusaha menduduki, merebut kota Yerusalem itu dari tangan-tangan orang Yebus tersebut. Tapi dikatakan di situ bahwa bangsa Yebus itu mengejek Daud. Karena mereka sangat yakin, percaya diri, dan mereka sangat sombong dengan berbagai keuntungan yang mereka pikir itu bisa menyelamatkan mereka. Di Yerusalem, mereka punya bukit, yaitu namanya Bukit Sion, yang merupakan kubu pertahanan daripada kota Yerusalem tersebut. Di mana kubu pertahanan itu, yaitu Bukit Sion itu diapit oleh 3 jurang. Sehingga sukar sekali orang dapat masuk dalam kota Yerusalem. Mereka tinggal berjaga-jaga saja di lembah Sion, di Gunung Sion maksud saya. Hanya melihat-lihat saja. Sehingga dikatakan bahwa nggak perlu tentara yang gagah perkasa, nggak perlu pasukan yang kuat. Orang-orang cacat pun, orang-orang buta pun, orang-orang timpang pun cukup untuk mengawasi mereka untuk mengalahkan Daud. Karena Daud nggak akan bisa masuk kota Yerusalem. Itu menurut mereka, bangsa Yebus tersebut. Tapi coba kita lihat kelanjutannya. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Akhirnya Daud berhasil merebut Sion, yang merupakan kubu pertahanan daripada kota Yerusalem tersebut. Dengan cara tadi disebut adalah ia harus masuk melalui saluran air itu, sehingga akan membawa mereka pada sumber mata air. Dan akhirnya pasukan Daud menguasai sumber mata air tersebut, sehingga bangsa Yebus yang ada dalam kota Yerusalem tidak bisa mendapatkan pasokan air. Dan tentu saja karena air adalah kebutuhan utama, mereka pada akhirnya kalah dan menyerah. Bangsa Yebus yang merupakan lambang daripada penyembahan berhala, melakukan kecemaran, kenajisan, perbuatan menjijikan, akhirnya bisa dikalahkan Daud. Dan di situ dikatakan Daud benci kepada orang yang buta dan orang yang timpang. Kalau kita mau artikan secara rohani, orang buta dan orang timpang ini mengacu memang pada penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang hatinya bercabang. Kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah. Allahnya huruf kecil. Menjadi patung sembahannya, ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup alias buta sehingga tidak dapat melihat. Dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Jadi penyembahan berhala lah
yang merupakan penyebab dari seseorang bisa melakukan kecemaran, kenajisan. Ingat seperti yang di awal kita bilang bahwa penyembahan berhala bukan hanya menyembah patung, tapi yang dimaksudkan di sini adalah berhala-berhala modern pada zaman ini. Ketika seseorang melakukan penyembahan tersebut, ketika ada cinta yang lebih besar dibanding cintanya kepada Tuhan, maka orang itu pasti melakukan kecemaran, pasti melakukan kenajisan. Firman Tuhan yang mengatakan hal tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan orang-orang timpang? Kita buka dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 dan ke-21. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kenapa ada orang yang kelihatannya mengerti firman Tuhan, bahkan mungkin melayani, bukan sekedar jemaat saja, tapi bisa melakukan kecemaran dan kenajisan? Karena hatinya bercabang. Artinya hati bercabang di sini adalah rohani jalan, rohana juga oke. Berkat Tuhan mau, berkat setan demen. Itulah orang yang bercabang. Berdiri di atas dua kaki. Yang ini mau, yang itu juga mau. Sehingga tanpa disadarinya dia melakukan banyak kecemaran dan kenajisan, bahkan penyembahan berhala-berhala modern. Lalu bagaimana mengatasi bangsa Yebus ini yang merupakan lambang daripada kecemaran dan kenajisan ini? Kembali pada kisah Daud yang tadi. Daud mengatakan dengan jelas bahwa barang siapa mau mengalahkan bangsa Yebus ini, mereka harus masuk dalam saluran air. Kalau bicara air, bicara saluran air, itu berbicara tentang Roh Kudus. Firman Tuhan menerangkan itu. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ayat 39-nya, yang dimaksudkannya, nyanya huruf besar, artinya Yesus. Yang dimaksudkan Yesus ialah roh. Rohnya huruf besar, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, Roh Kudus itu belum turun, karena Yesus belum dimuliakan. Tapi ketika Yesus sudah bangkit dari kubur dan dia naik ke sorga, maka 10 hari kemudian semenjak kenaikan Yesus ke sorga, Roh Kudus itu turun di atas loteng Yerusalem pertama kali. Jadi di sini berbicara tentang sebuah kehidupan yang dikuasai oleh aliran-aliran Roh Kudus yang akan membawa kita untuk bisa kita mengalahkan kecemaran dan kenajisan, mengalahkan bangsa Yebus tersebut. Kita harus masuk dan mengikuti aliran air tersebut, aliran Roh Kudus tersebut. Saya punya sebuah pengalaman yang menarik, yaitu ketika saya berwisata dengan keluarga beberapa tahun yang lalu ke daerah yang namanya Citumang. Itu terkenal dengan wisata body rafting. Itu di sebuah sungai yang luas, yang arusnya cukup deras. Ada berbagai batu-batu besar, juga ada berbagai air terjun yang sangat bagus untuk dinikmati. Body rafting adalah olahraga yang cukup mengasihkan, yaitu mengikuti aliran air sungai. Dan kita waktu itu dipandu oleh seorang pemandu yang sudah berpengalaman. Dia bilang bahwa nanti ketika ada dalam arus yang kuat, jangan coba-coba memberontak, jangan coba-coba melawan. Tapi diam saja, ikuti aliran airnya, karena kalau memberontak maka akan terperosok masuk ke dalam dan akan membahayakan. Semakin kita memberontak, maka akan semakin sia-sia. Justru kita nggak akan bergerak maju. Tapi kalau kita mengikuti aliran tersebut, maka nanti akan tiba lagi di yang agak dangkal, yang arusnya nggak deras. Di situ kita bisa beristirahat sejenak. Tapi ketika melewati arus yang kencang,
ikuti aliran tersebut. Dan benar saja ketika ada dalam arus yang kencang, awalnya kita cukup gugup. Bagaimana ini tiba-tiba airnya cukup deras mendorong kita. Tapi yang kita lakukan, ingat pesan itu, kita hanya diam dan kita mengikuti, badan kita mengikuti aliran tersebut. Dan benar saja nggak lama kemudian kita tiba di daerah yang dangkal kembali, yang arusnya nggak kuat. Pengalaman ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus mengikuti aliran Roh Kudus. Jangan coba-coba memberontak, jangan coba-coba melawan. Ikuti saja aliran Roh Kudus, walaupun mungkin ini bukan hal yang mengenakan bagi kita, bukan hal yang kita kehendaki secara manusia. Tapi percaya saja bahwa kita akan tiba di sebuah tempat yang tidak lagi akan membahayakan kita, yang akan membawa kita tiba di pada sumber mata air yang tenang. Dan di tempat itulah kita bisa mengalahkan kecemaran dan kenajisan, yaitu bangsa Yebus ini. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Upaya Daud untuk mengalahkan bangsa Yebus tidak hanya berhenti ketika dia sudah berhasil menduduki kota Yerusalem. Tapi kalau kita perhatikan kisah yang tadi kita baca, maka kita akan tahu langkah yang terakhir yang Daud lakukan yang ternyata sangat penting, yaitu dalam ayat yang selanjutnya, dalam 2 Samuel tadi, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Daud gak sekedar mengalahkan bangsa Yebus, tapi yang dia lakukan adalah dia menetap di Bukit Sion dan dijadikan kubu pertahanannya. Dan kota Yerusalem yang identik asalnya dengan Yebus, yaitu kecemaran, kenajisan, Daud ganti menjadi kota Daud, di mana Daud ini adalah sebagai bapa leluhur yang kemudian keturunannya akan melahirkan seorang Mesias. Di kota Yerusalem itulah yang identik dengan kecemaran dan kenajisan pada awalnya Daud mendirikan. Dia punya visi misi untuk mendirikan bait suci Allah, yang kemudian diwujudkan oleh anaknya, yaitu Salomo. Sehingga terbangunlah bait suci yang demikian megah, di mana bait suci tersebut merupakan lambang daripada hadirat Allah dinyatakan. Jadi dari penuturan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama simak tadi, kita bisa pelajari bahwa untuk mengalahkan musuh kita yang ketujuh, yaitu bangsa Yebus, yang merupakan lambang daripada kecemaran, kenajisan, adalah dengan cara mengikuti aliran Roh Kudus. Hidup kita harus masuk dan mengikuti aliran Roh Kudus, kemana Roh Kudus akan membawa kehidupan kita. Dan terpenting sekali adalah kita harus menetap seperti Daud menetap di kubu Sion, yang artinya kita harus tetap tinggal dalam pertobatan, tetap tinggal dalam kekudusan, sehingga kecemaran, kenajisan, berhala-berhala modern tidak lagi bisa menguasai kehidupan kita, dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari orang-orang menang. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan seri khotbah 7 musuh di tanah perjanjian. Ingatlah selalu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti menggenapi apa yang dijanjikannya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan sesungguhnya sudah membawa kita masuk dalam tanah perjanjian, yaitu berbicara tentang sebuah kehidupan yang diberkati, yang dilimpahi dengan berkat-berkat yang bukan sekedar berkat jasmani saja, tapi ada berkat rohani, yaitu keselamatan yang pasti. Namun untuk kita dapat menikmati berkat-berkat tersebut, ada musuh-musuh yang harus kita kalahkan. Yaitu yang pertama berbicara tentang bangsa Het, yaitu teror. Dan kita harus mengalahkannya dengan iman yang teguh, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Lalu ada kedua bangsa Girgasi, berbicara tentang keduniawian. Kita harus punya filter benteng yang teguh,
yaitu firman Tuhan, dan memberi diri dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu ada bangsa Amori, berbicara tentang kesombongan, kalahkan dengan kerendahan hati, dengan sebuah kesadaran bahwa semuanya dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Lalu ada bangsa Kanaan, berbicara tentang kedurhakaan, kalahkan musuh ini dengan sikap hormat, taat, tunduk pada otoritas, tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Juga ada bangsa Feris, yaitu berbicara tentang perpecahan. Hadirkan selalu salib Kristus dalam kehidupan kita, pandang saja salibnya, sehingga kita dapat mempunyai karakter Kristus, yaitu saling mengampuni, saling mengalah, berkorban satu sama lain, sehingga tidak ada perpecahan dalam hidup kita. Lalu yang keenam, yaitu bangsa Hewi, musuh kita yaitu kemalasan, kalahkan dengan hidup dalam panggilan Tuhan, pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir, yaitu kalahkan bangsa Yebus, musuh kita yang berbicara tentang kenajisan, kecemaran, penyembahan berhala-berhala modern. Kalahkan dengan sebuah kehidupan yang mengikuti aliran Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Juga tetap tinggal dalam pertobatan, dalam kekudusan, sehingga kita bisa mengalahkan kecemaran, kenajisan, dan digantikan dengan hadirat Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Maka nikmatilah berkat tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan janji dan pasti menggenapinya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin Yesus. Yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sudah memberikan kami kemenangan Tuhan. Bahkan Kau sudah mau masuk kami Tuhan dalam tanah perjanjian hidup yang diberkati ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Buat kasih setiamu, buat semua kebaikan kemurahan-Mu ini ya Tuhan. Puji Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami dapat menyelesaikan rangkaian khotbah kami ya Tuhan. Dalam 7 musuh dalam tanah perjanjian. Mulai saat ini, kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan. Walaupun situasi dunia, walaupun keadaan dunia mungkin semakin tidak baik, tapi kami yakin percaya, Kau sudah membawa kami masuk dalam tanah perjanjian. Hidup yang berkelimpahan, hidup dalam penggenapan janji-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, dalam nasihat-nasihat kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, bahwa kami akan mengalahkan 7 musuh dalam kehidupan kami ini ya Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Memberkati semua jemaat-jemaat-Mu GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi, maupun setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu nyata dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan menuntun setiap hidup kami, untuk kami mendapatkan rema dalam kehidupan kami ini Tuhan, dari firman-Mu yang demikian indah ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami ini ya Tuhan, kami selalu mengingatnya, sebab Engkau sudah memeteraikan firman Tuhan ini dalam setiap hati dan pikiran orang-orang yang percaya kepadamu ini ya Tuhan, sehingga firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Memberkati semua jemaat-jemaat-Mu dalam kehidupan seminggu ke depan. Biarlah dimanapun jemaat-Mu berada, apapun yang dikerjakan, baik itu dalam sekolah, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun itu ya Tuhan, Engkau sertai dan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk Bapak Ibu Gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita selalu, dan iman yang kuat untuk dapat terus membimbing kami menjadi teladan dalam hidup kami ya Tuhan. Berikan pewahyuan yang selalu baru yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga berdoa untuk seluruh penatua, diaken, diakones, untuk seluruh pengerja. Biarlah damai sejahtera-Mu juga turun, mempersatukan hati kami ya Tuhan, untuk kami tetap menyala-nyala dalam melayani Engkau ya Tuhan. Dan berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Mungkin saat ini kami masih mengalami situasi yang sulit, tapi kami yakin percaya, kami sudah dibekali firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa, yang akan memampukan kami dan semua jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi keluar sebagai pemenang. Terima kasih Yesus. Terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Dan kami percaya sesuatu yang besar sedang Kau kerjakan, pemulihan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat keluar dari situasi ini ya Tuhan. Dan kami dapat kembali beraktivitas, hidup normal ya Tuhan, dalam beribadah, dalam bersekolah, dalam berusaha. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami ya Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan segenap iman kami, untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan, dan katakan amin untuk setiap perkataan berkat yang Engkau percayai. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang Kau kerjakan dalam seluruh kehidupanmu. Dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan selalu memimpinmu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Setiap orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.